Kita masuk ke dalam masa management atau School of Management. Jadi dalam School of Management itu ada satu school, yang kedua adalah behavior school, yang ketiga adalah management science. Kita bahas tentang classical school, yaitu aliran klasik yang terdiri dari scientific management atau manajemen ilmiah, classical organization theory atau teori organisasi klasik, ya. Kita lihat scientific management yang digagas oleh Robert Owen pada tahun 1806. Jadi memunculkan bahwa manajer sebagai pembaharu. Kemudian B, memperbaiki kesejahteraan pegawai, fungsi manajer atau peran dari manajer. Kemudian mengurangi jam kerja, menolak pegawai di bawah 10 tahun usianya. Human investment merupakan investasi manusia, ya, manusia itu sebagai investasi. Penilaian terhadap pegawai secara kontinu. Jadi scientific management yang digagas oleh Robert Owen pada tahun 1806 itu seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian Charles Babbage, ya, dia memberikan teori atau memberikan poin-poin tentang manajemen, scientific management. Yang pertama adalah pioneer prinsip pembagian kerja. Jadi dia yang pertama memunculkan tentang prinsip pembagian kerja, pengalokasian kerja, ya, pendistribusian kerja. Itu adalah Charles Babbage yang pertama menelurkan prinsip pembagian kerja. Kemudian mengurangi waktu pendidikan, ya. Kemudian pengulangan aktivitas pekerjaan dapat meningkatkan keterampilan dan menambah efisien. Jadi itu membiasakan pegawai untuk mengerjakan sesuatu yang rutin. Akhirnya dia terbiasa dan pengulangan itu akan meningkatkan skill menurut Charles Babbage, kayak gitu, ya. Kemudian Frederick W. Taylor, itu pada tahun 1856 sampai dengan 1915, dia memunculkan time study atau studi waktu, ya. Dia penggagas studi waktu. Kemudian dia menggagas juga pekerja produktif dibayar lebih tinggi dari standar. Kemudian sistem upah yang diferensial, berbeda-beda tergantung rate-nya, yang mungkin berkaitan dengan produktivitas pekerja itu berbeda-beda. Kemudian memperkenalkan waktu istirahat, ya, sama, ya, dengan dan kemudian mengembangkan manajemen ilmiah atau dengan metode terbaik. Selanjutnya penyelesaian secara ilmiah terhadap pekerja, ya, penyelesaian secara ilmiah dapat diberi tanggung jawab, ya, pekerja itu untuk menyelesaikan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian Henry L. Grant pada tahun 1861 sampai dengan 1919 dia memunculkan sistem bonus, ya, dalam manajerialnya. Kemudian supervisor diperhatikan, ada kartu pribadi, dan ini satu yang paling terkenal adalah peta Gantt, ya, atau Gantt chart. Gantt chart. Dia menggagas penggunaan Gantt chart. Sampai sekarang banyak yang dipakai. Ini adalah contoh Gantt chart. Jadi Gantt chart atau peta Gantt itu sering dipakai oleh proyek produksi model baru. Ya, di sini ada misalnya untuk suatu kegiatan proyek ada persiapan, instrumen, ada pembelian bahan baku sampai eksekusi pelaksanaan proyek tersebut. Dijadwalkan minggu pertama, minggu kedua, siapa PIC-nya, dan ini sampai sekarang banyak digunakan untuk menyederhanakan informasi atau membuat informasi itu lebih gampang dibaca dan dilihat. Jadi ini yang terkenal hasil dari Gantt charts, ya. Oke. Kemudian F. Gilbert dan Lillian Gilbert, ya, pada tahun 1868 sampai dengan 1924 dia kembali memunculkan mention study. Dia melihat untuk meningkatkan produktivitas, dia akan melihat urutan-urutan gerak, ya. Dia studi gerak, ya. Jadi dari mention study, gerakan kelelahan, ada
three position plan yang itu. Mengambil, ya, menjangkau, mengambil dan melepaskan seperti itu dari F. Gilbert dan Lillian Brand. Ini sebagai contoh dari Manson's tadi. Dilihat tahapan-tahapan seseorang menaiki tangga. Apa aja yang bergerak di sana? Tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, kaki kanan seperti apa pada waktu melangkah, dan kaki kiri seperti apa. Itu yang dipelajari untuk memaksimalkan produktivitas atau mencari suatu gerakan ideal untuk menghasilkan suatu produktivitas kerja. Ini juga sebagai contoh Mansion Study. Untuk lompatan ini untuk memaksimalkan seorang atlet untuk mencapai atau memulai start dengan baik, ya, atau memacu larinya dalam perlombaan misalnya itu. Jadi dilihat dalam Mansion Study apa yang salah, apa yang ideal, apa yang harus diberikan power pada saat apa. Nah, seperti itu. Dan ini adalah peta tangan kiri tangan kanan. Jadi suatu perakitan di suatu pabrik yang menggunakan pekerja manusia itu harus tertata, di mana pada waktu itu perakitannya itu tangan kiri bergerak melakukan apa, tangan kanan bergerak melakukan apa. Jadi diperkecil delaynya. Jadi waktu tangan yang nganggur itu diperkecil. Jangan sampai tangan kanan aja yang sibuk, sekarang tangan kiri nganggur misalnya seperti itu. Ini dilihat dari kerja dalam merakit suatu produk. Ini adalah kontribusi dan keterbatasan manajemen ilmiah. Yang tadi kita bahas adalah scientific management. Kontribusi dan keterbatasan manajemen ilmiah. Apa kontribusinya? Kontribusinya adalah satu, efisien, dan keefektivitasannya. Yang kedua adalah otomatisasi dan bisa dirobotisasi. Itu kontribusi yang dihasilkan dari manajemen ilmiah atau scientific management. Tapi keterbatasannya adalah revolusi mental, ya. Jadi mental pegawai untuk meningkatkan suatu produk, untuk loyal terhadap suatu pekerjaan, untuk memberikan touching atau QC yang jelas terhadap produk itu berkurang. Karena di sana semuanya bisa dirobotisasi atau otomatisasi. Kemudian keterbatasan kedua, tidak memperhatikan kebutuhan sosial terhadap pekerja. Pekerja akan dijadikan robot juga karena melakukan sedikit pekerjaan, tidak dituntut produktivitas seperti itu. Cukup mengontrol dan menjalankan, dan itu juga tidak memperhatikan kebutuhan sosial. Mungkin ada bonus, ada sesuatu yang harus diperhatikan, ada kejenuhan di sana. Nah, itu yang tidak terperhatikan oleh manajemen ilmiah atau scientific management. Kemudian kita melihat ke dalam teori organisasi klasik. Menurut Henry Fayol pada tahun 1845 sampai dengan 1925. Jadi teori klasik itu pendiri aliran manajemen klasik menjadi sebuah sistem, ya. Jadi Henry Fayol itu seorang pendiri aliran manajemen klasik menjadi sebuah sistem. Kemudian kegiatan-kegiatan perusahaannya dibagi menjadi 6 kegiatan. Itu adalah kegiatan teknikal, ya, secara teknik, ya. Kegiatan komersial, yaitu mempromosikan dan untuk menjual hasil produksinya. Kemudian kegiatan finansial yang menghitung secara keuangan, ya, aliran dana masuk dan keluar. Kemudian security, pengamanan. Accounting, ya tadi maksud saya yang finansial, yang finansial itu melihat posisi keuangan, dianalisa finansialnya, kapan kita bisa berinvestasi, kapan kita bisa berekspansi dan lain sebagainya. Sedangkan accounting itu aliran dananya, aliran dana masuk dan keluar. Kemudian manajerial yang mengatur semua struktur kerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian fungsi manajemen menurut Fayol itu adalah, pertama adalah planning,
Kedua ada organizing, ya, perencanaan, pengorganisasian, commanding, pemimpinan atau penyatuan perintah, coordinating, koordinasi, dan controlling, yaitu pengontrolan. Kemudian Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920 dia mengkategorikan atau mengalokasikan technical competence. Pertama technical competence, kemudian sistem dan prosedur, kemudian hierarki berjenjang. Jadi semua perintah atau semua bagian itu berjenjang. Fungsi manajemen menurut Vail: planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, perintah, ya, instruksi, coordinating, pengkoordinasian, dan controlling, pengontrolan. Kemudian Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 dia membuat 3 statement, yaitu technical competence, kompetensi secara teknik, ya, secara teknik, kemudian sistem dan prosedur, dan hierarki berjenjang. Jadi pekerjaan yang berjenjang atau wewenang yang berjenjang. Jadi ada struktur organisasi yang berjenjang, oke, atau hierarki, ya, dirumuskan menurut Vail, ya. Pertama adalah division of labor atau pembagian kerja, kemudian authority, wewenang, kemudian disiplin, ya, unity of command, yaitu kesatuan komando, unity of direction, kesatuan tujuan, subordination of individual interests to the common goals, itu subordinasi kepentingan individu untuk tujuan bersama, kemudian remuneration, nah itu pendapatan tambahan, remunerations, kemudian centralization, terpusat, kemudian hierarki berjenjang, order, permintaan, equity, keadilan, stability of staff, ya, staff, inisiatif, ya, kemudian esprit de corps, setia terhadap kawannya, terhadap sesama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekan, maksudnya. Itu yang disarankan Vail untuk sebuah manajemen yang baik. Kemudian kontribusi keterbatasan teori klasik. Ada kontribusinya, ada keterbatasannya. Kontribusinya, 1, managerial skill, dapat diterapkan pada semua kelompok kegiatan. Bisa dilihat kan tadi poin-poinnya itu bahwa managerial skills memang diperlukan dan memang sesuatu hal yang utama menurut teori organisasi klasik, ya. Jadi managerial skill dapat diterapkan pada semua kelompok kegiatan. Yang kedua adalah kontribusinya adalah pemisahan bidang-bidang utama. Dipisahkan bidang-bidang utama dengan bidang-bidang penunjang. Tapi ada keterbatasan atau kendalanya. Jadi ini cocok untuk masa lalu atau organisasi pada saat stabil lingkungannya, ya. Bisa pada masa lalu atau pada saat organisasi itu stabil lingkungannya. Pada saat lingkungan hyper kompetitif, wewenang formal tidak cocok dipertahankan. Jadi kalau pada waktu hyper kompetitif yang tinggi, kompetisinya yang tinggi untuk bersaing, untuk peningkatan produktivitas, ya, yang serba cepat, itu tidak susah atau tidak cocok menggunakan teori klasik ini. Kedua, division of labor versus unit of command. Jadi ada divisi pekerja dengan unit of command, dengan divisi unit command, ya, perintah, ya, perintah kesatuan atau perintah yang terpusat itu pasti bertabrakan, saling bersinggungan, saling bertentangan. Itu kendalanya. Kemudian teori pelarihan atau transitional theory. Mary Parker Follett and Chester Bernard, pembaharu dalam teori peralihan yang didasari aliran klasik, ya. Jadi Mary Parker Follett dan Chester Bernard itu pembaharu dalam teori peralihan yang didasari aliran klasik. Kemudian teori peralihan menjembatani antara manajemen ilmiah dengan manajemen perilaku.
Jadi Emmett Follett pada tahun 1863 sampai dengan 1933 itu pendukung pendapat Taylor bahwa manajemen dan pekerja mempunyai peran dan kepentingan yang sama, tetapi mengakui adanya perbedaan antara manajer dan bawahan. Muncul model pengendali organisasional terhadap perilaku, ya. Jadi ini bagian Follett Behavior Model of Control, ya. Dia ada self control, ada group control, beririsan dengan power sharing control. Jadi antara self control, ya, kontrol individu dengan kontrol kelompok, itu ada power sharing control di tengahnya. Jadi ada kontrol yang dibagi bersama. Kita harus sama-sama mengontrol bagian ini, gitu. Di samping pengontrolan diri dan pengontrolan secara kelompok. Itu Follett Behavior Model of Control. Itu seperti itu penggambarannya, ya. Kemudian ada Follett Holistic Model of Control, secara holistik. Jadi secara menyeluruh. Jadi model pengendalian menurut Follett secara menyeluruh, secara holistik. Kita lihat ada self control, interactive control, dan environment control, ya, di sana. Jadi self control itu sangat beririsan dengan interactive control. Jadi masing-masing kontrol individu itu harus saling berinteraktif dengan individu lain. Sedangkan self control itu sangat dipengaruhi oleh environment, oleh lingkungan, ya, lingkungan. Makanya lingkungan yang berbeda itu akan menyebabkan suatu cara pengendalian diri itu yang berbeda. Tapi itu harus saling berinteraktif antara individu itu dalam interactive control. Ada kontrol secara interaktif.